ini kelihatannya Profesor Hani juga sudah hadir di tempat kita. Hillary juga sudah ada juga. Jadi mungkin segera kita akan mulai saja. Kita tunggu Bu Kay. Hillary sebagai pembicara ya, Master dari Food Technology dari London langsung ini ya, ada di sini. Nanti kita Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan presentasi pertama dari keynote speaker kita, yaitu Profesor Dr. Hani, alumni dari Tokyo University. Setelah itu, kita akan mendengarkan Hillary William. Ini master dari London juga, nanti belum perkenalan persisnya. Nah, setelah itu baru Ibu Mercy sebagai uh, praktisinya gitu pada acara hari ini. Jadi di sini yang menggunakan background webinar pembuatan olahan uh, pangan fermentasi ini, yaitu para mentor kami. Saya bisa perkenalkan, misalkan Ibu ini, Ibu Sri, ya, kemudian Pagi. ada juga Ibu Fitri, ya, yang saya beri tanda panah. Nah, kemudian ada Pak Hutasoit, ya, Pak Roni Hutasoit di sini. Ya, selamat Ya, pagi semua Bapak Ibu. oke, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Jenny, ya, Ibu Jenny. Nah, Pak Sugeng sendiri sebagai Ketua Umum Upakara. Pak Sugeng mohon Pak Sugeng mohon bantu untuk kami menjadi co-host. Oke, kita sekarang baru 168 ya, atau kita mulai saja ya, Pak Sugeng, walaupun baru Ya, silakan. 168. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Jadi eh, sebagai keynote speaker pada hari ini adalah Prof. Hani. Barangkali teman-teman sudah tidak asing lagi kepada beliau. Beliau ini adalah seorang alumni dari Tokyo University dan ahli di bidang pangan, dan beliau juga adalah kepala bidang pangan di Universitas di IPB ya. Kita mungkin sudah beberapa teman kemarin sempat bicara bahwa Prof. Hani ini adalah seorang yang pembicara belum lama ini katanya, dan berbicara sangat bagus. Nah, inilah beliau orangnya ya yang kita tunggu-tunggu tentunya. Nama lengkap beliau adalah Profesor Christophora Hani Wijaya. Ya, mungkin kita pernah mengetahui nama ini, dan beliau ini departemennya persisnya adalah Department of Food Science and Technology. Nah, beliau juga sudah ya Scopus nih ya, sudah membuat Recording in yang progress. dalam Scopus. Kalau masuk dalam Scopus tuh berarti wah jurnal yang luar biasa ya, yang spesial. Itu ada 18 dan Scholar Index 32. Nah, yang Sinta skornya 4.400. Wow, keren sekali. Beliau ini terakhir lulus dari Hokkaido University Japan sebagai doktor in agricultural chemistry. Ya, dan beliau dulu studinya dari IPB juga ya. Kemudian beliau ini punya banyak sekali kelebihan karena sudah membuat apa sebagai pembuat buku-buku, banyak sekali buku, saya nggak tahu jumlah bukunya ini mungkin sudah tidak terhitung. National scope dari bidang yang sudah digeluti begitu banyak. Kalau saya bacakan satu persatu, kayaknya agak sulit ya. Nah, tetapi sudah menulis national scope paper mengenai bidang pangan, bukan cuma nasional saja, regional scope juga beliau berbicara, dan saya tidak mungkin bicarakan satu persatu karena jumlahnya ini panjang dan lebar ya. Nah, dan sangat berpengalaman dari segi research, begitu banyak research di bidang pangan.
Makanya tak heran kalau beliau membawahi pangan di IPB. Nah, beliau nanti akan berbicara sebagai pembicara pertama. Namun, nanti boleh Prof memperkenalkan highlight dari Prof sendiri ya. Terlalu panjang sampai saya bingung, Prof. Luar biasa. Ada Scopus lagi ya. Wow, keren banget. Nah, sebelum beliau berbicara, saya juga memperkenalkan seorang yang bernama Hilary. Ya, barangkali Hilary, saya perkenalkan Hilary. Mana ya? Barangkali Roni bisa bantu untuk spotlight. Hilary. Uh, ini ya, Hilary mana Hilary? Ya, ini. Iya, Apakah pagi kelihatan teman-teman. seorang master dari London yang sangat muda? Kan Iya, Hilary memperkenalkan diri saja. iya, halo teman-teman pagi semuanya. Jadi namaku Hillary. Dari Indonesia, saya berasal dari Medan. Saya baru tamat S2 di bidang food science dari University of Leeds. Jadi bidang food science itu teknik pangan, ya, intinya teknik pangan dari University of Leeds. Dan mama saya hobi banget ya dari dulu bikin makanan fermentasi. Di rumah juga sering bikin kombucha, tempe, dan lain-lain. Um, jadi ya sangat tertarik juga lah. Jadi sangat senang hari ini bisa berbagi sedikit dengan teman-teman. Oke, baik. Luar biasa. Ini masih di London ya. Dari London. Iya, Wow, iya, luar biasa. Tidak apa-apa seorang muda yang nanti bisa belajar dan kuliah lagi di bawah bimbingan ibu kita. Ya, waktu ambil doktornya. Ya, belajar dari prof kita yang hebat ini. Oke. Nah, amin. pembicara ketiga kita adalah Ibu Mercy ya, sebentar. Barangkali kita bisa sebentar. Ibu Mercy, halo. Halo, pagi Bu Kenny. Ya, selamat pagi. Pagi Nah, Prof Hani, pagi Hilary, salam kenal. Selamat pagi, Bu Mercy. oke, Ibu Mercy adalah seorang praktisi. Silakan Ibu Mercy karena tidak menyerahkan CV, memperkenalkan diri bagaimana mulai mengetahui tentang fermentasi. Ya, perkenalkan saya Mercy ya. Cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi selama ini, pertama-tama Alumni, Bu. saya, ya, Alumni dari mana? Biar ya, dicek. pertama-tama saya tuh dulu kuliahnya di Pendidikan Teknologi Kimia Industri. Tapi sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi baru akhir-akhir ini sibuk mengurusin yang namanya proses-proses produksi makanan gitu. Jadi terakhir ini memproduksi membuat berbagai olahan pangan fermentasi juga, baik itu makanan maupun minuman ya seperti ada kombucha dan yang lain-lainnya, beberapa produk minuman probiotik juga gitu loh. Ya, di samping itu sehari-hari ya kalau ada yang mau saya buatkan kue juga bisa. Oh, oke. Ya, memang spesialisnya membuat kue tadinya ya. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita sesuai tema bahwa kita belajar tentang 10 fermentasi. Dan fermentasi kita yang pertama ini adalah tentang tempe buah, begitu. Agak agak aneh. Oleh sebab itu, profesor memperingati saya, tempenya harus dalam tanda kutip. Artinya buah-buahan yang dikasih rhizopus ya. Jadi mungkin namanya judulnya bukan tempe. Satu saat mungkin ada nama khususnya karena walaupun memang dalam jurnal dari London ada yang sudah membuat tempe ini gitu ya. Nah, kemudian uh, setelah ini kita akan webinar tentang apa lagi. Nah, selain tempe buah, kita akan membuat juga kimchi. Mungkin siapa Jenny, Sis Jenny, tolong diklik Pak Roni. Sis Jenny bisa membacakan tema kita untuk 10 macam eh, fermentasi yang akan kita bawakan sampai bulan Oktober nanti. Silakan Sis Jenny. Ya, malah.
Selamat siang Ibu Bapak semua. Saya lanjutkan tadi mengenai pelatihan lanjutan dari setelah yang ini. Pertama kan 1 Juni ini tentang tempe buah. Kemudian nanti akan ada terasi tempe, kemudian kecap, natto, terus tauco, miso, kimchi, cuka apel, sauerkraut, dan aneka tape terakhir. Jadi kurang lebih itu tema-tema yang akan dibawakan selanjutnya mengenai pangan fermentasi ini. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi demikian teman-teman yang join di dalam webinar ini yang harusnya 300-an ya, tetapi hampir 300, tetapi kelihatannya masih belum pada masuk atau masih antri masuk. Tapi sepertinya waktu harus sudah membuat kita memulainya. Karena Prof. Hani ini waktunya sangat mahal loh. Saya mintanya dari tahun lalu sampai sekarang. Nah, Prof. Hani, kami persilakan Prof. Hani untuk mungkin mempersiapkan materinya dan sekaligus memperkenalkan sendiri highlight dari apa sekarang yang sedang dibuat. Karena saya mengetahui Prof. Hani ini dari seorang profesor sosiolog malah ya yang bernama Profesor Sudarsono yang adalah member dari UMKM Shop ya dan juga member Upakara. Oleh sebab itu saya biar nanti meminta Profesor untuk bisa memulai. Ya, yang lain mari kita lock ya supaya Prof. Hani bisa berbicara dengan nyaman. Mohon yang lain ditutup aja ya. Lihat cantiknya ibu kita. Silakan, Prof. Hani, silakan. Oke, nah ini profil dari Profesor Dr. Insinyur C. Hani Wijaya. Ini supaya enak, profesor yang membacakan professional organization. Oke, baik Bu Kenny. Nah, teman-teman, mungkin admin bisa bantu spotlight Hillary si cantik kita, ya, untuk kita, ya Hillary, untuk kita segera memulai acara dengan Hillary. Silakan Hillary. Baik. Tapi tadi benar banget sih kata Prof. Hani. Tadi saya juga ada bawa ragi tempe ke Inggris ini dibekali sama mama. Tapi waktu saya coba fermentasi tempe di sini nggak jadi terus karena ya mungkin karena cuaca, humiditasnya. Makanya kayak kata Prof. Hani, Indonesia benar-benar diberkati banget ya sama Tuhan untuk bisa banyak banget hasil fermentasi yang bagus banget. Jadi semoga ke depannya produk-produk fermentasi Indonesia kayak tempoyak, tape, tauco semuanya bisa go internasional juga kayak kata Prof. Hani tadi. Baik. Dan Silakan Hillary Winston untuk memulai acara kita. Ya, welcome to the board. Silakan. Oke, coba. Ya, Share Hillary screen ini dulu. adalah putri dari seorang mentor kita di grup ini, yaitu Ibu Ana. Ibu Ana adalah mentor untuk detox ya dari Dr. Joan. Mungkin kita sudah mengenal beliau ya. Ibu Ana ada di dalam grup kita. Oke, silakan. Sebentar ya, saya. Silakan. Oke. Oke, kelihatan nggak ya semuanya? Ya, kelihatan sekali jelas dan cantik gambarnya, secantik pembicara. Aduh, jadi malu. Jadi hari ini saya mau berbagi sedikit tentang manfaatnya makanan fermentasi untuk tubuh dan juga untuk mikroba usus kita. Nah, jadi untuk teman-teman nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya tubuh kita tuh
ternyata lebih banyak sel mikroba daripada sel tubuh loh. Jadi tubuh manusia dewasa pada umumnya tuh terdiri dari sekitar 30 triliun sel tubuh dan 38 triliunnya tuh malah sel mikroba. Jadi malah 44% kira-kira itu 44% sel tubuh dan 56%-nya tuh sel mikroba. Jadi banyak banget ya. Dan 95% dari mikroba tersebut tuh hidup di sistem pencernaan kita, terutama di usus kita. Dan di usus kita ada sekitar 500 sampai 1000 spesies bakteri yang baik dan jahat, dan juga ada yang lain seperti ada virus, jamur, dan parasit, dan itu semua tuh membentuk mikroba usus kita. Dan komposisi mikrobiota tersebut tuh sangat tergantung pada DNA atau genetik, bahkan dari proses kelahiran bayi, kalau bayinya dilahirkan dengan normal versus sesar itu juga beda mikroba di ususnya, dan juga tentunya dari pola makan dan juga dari pola hidup kita. Dan dengan jumlah yang begitu banyak bakteri, tentu saja mikrobiota kita tuh ada fungsinya dong. Dan um, dia tuh ada um, hubungan simbiosis mutualisme atau yang saling beneficial, yang menguntungkan dengan tubuh kita, dan banyak sekali fungsinya di tubuh kita. Dan di antara lain dia tuh bisa mencerna serat tidak larut menjadi asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid, lalu memproduksi vitamin dan asam amino, mencegah penyakit pencernaan seperti IBS dan GERD yang banyak banget, lumayan banyak ditemukan ya di Indonesia, dan juga bisa mencegah obesitas, mencegah diabetes tipe 2, dan juga untuk memperkuat imun tubuh kita. Dan bagaimana sih dia bisa melakukan ini? Sangat amazing banget ya mikrobiota kita. Jadi sebenarnya tuh mikrobiota kita tuh berkomunikasi dengan otak kita melalui hormon yang mereka produksi. Jadi salah satu contoh besarnya, saat mikroba kita mencerna atau mengolah makanan yang kita konsumsi, mereka tuh memproduksi yang namanya secondary metabolites atau zat-zat yang untuk mereka tuh tidak berguna, tapi untuk kita tuh malah sangat bermanfaat. Masih dulu gitu. Lanjut, Oh, bisa makan. Contohnya seperti vitamin B dan tadi yang saya bilang asam lemak rantai pendek dan juga antioksidan gitu. Nah, tetapi saat populasi bakteri jahat malah melebihi bakteri baik, di sanalah terjadinya disbiosis atau ketidakseimbangan dalam mikrobiota tubuh usus kita, dan di sana meningkatkan resiko munculnya penyakit seperti insulin resistance atau penyakit jantung seperti itu. Nah, jadi setelah kita tahu nih banyak banget pentingnya mikrobiota usus kita terhadap kesehatan kita, tentunya kita mau dong merawatnya. Jadi bagaimana sih cara agar kita merawat mikrobiota kita agar populasinya tuh lebih beragam dan lebih kaya. Jadi seperti tadi kata Prof. Heni, kita salah satunya adalah caranya untuk mengkonsumsi probiotik. Dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit perbedaan probiotik dan prebiotik. Jadi probiotik adalah bakteri baik dalam makanan yang dapat mendukung perkembangan bakteri baik lain. Jadi dia tuh seperti bekerja bareng nih, nge-boost mikrobiota bagus yang sudah ada di usus kita untuk memperbaiki keseimbangan mikrobiota di usus kita. Dan sumber baik probiotik tentunya adalah makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, kombucha, kimchi, dan sauerkraut yang sangat kaya dengan probiotik. Nah, keduanya adalah mengkonsumsi prebiotik ya. Jadi tadi juga sudah dibilang prebiotik adalah jenis fiber atau serat yang terkandung dalam berbagai makanan, terutama untuk plant-based, yang hanya bisa dicerna oleh mikrobiota usus kita. Jadi prebiotik adalah sebagai makanan ya untuk mikrobiota usus kita agar bisa berkembang baik. Dan banyak banget makanan yang kaya prebiotik di antara lain seperti pisang, apel, asparagus gitu, bawang putih juga yang sudah kita konsumsi untuk sehari-hari, dan juga jamur juga contohnya. Dan yang lain untuk cara merawat mikrobiota usus kita adalah untuk
menghindari konsumsi gula dan ultra processed food ya. Jadi gula berlebih dan ultra processed food dapat merusak keseimbangan mikrobiota usus kita dan meningkatkan peradangan dan pertumbuhan bakteri jahat di usus kita. Dan keempat nih, nah ini banyak banget nih dokter-dokter di Indonesia yang kadang jadi yang keempat adalah untuk menghindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu, karena banyak banget ya sampai sekarang bahkan dokter di Indonesia nih penyakit apa-apa semua obatnya antibiotik gitu. Padahal antibiotik tuh walaupun bisa membunuh bakteri yang jahat, tapi dia juga membunuh bakteri yang baik juga, ya, termasuk bakteri yang di usus kita, yang di mikrobiota kita. Jadi akan merusak keseimbangan mikrobiota kita. Jadi kalau bisa dikurangilah penggunaan antibiotik sebagai pengobatan gitu. Nah, selanjutnya nih saya mau membahas beberapa studi yang menunjukkan pengaruh probiotik ya terhadap mikrobiota di usus kita. Nah, sudah banyak banget studi yang membandingkan kayak mikrobiota usus sebelum dan sesudah mengkonsumsi makanan fermentasi selama sebuah jangka waktu nih. Dan di sini saya mau mengutip beberapa contoh dan dimulai dari tentunya bintang kita hari ini yaitu tempe. Jadi studi ini tuh meneliti tentang efek konsumsi tempe terhadap mikrobiota dan kortisol atau hormon stres dalam zebrafish atau ikan zebra ya selama 2 minggu. Jadi ikan zebranya dikasih konsumsi tempe selama 2 minggu. Dan hasilnya ditunjukkan bahwa setelah 2 minggu ini ikan zebra ini ikan zebra yang diberi tempe itu terlihat lebih ligat ternyata. Jadi peningkatan sifat eksplorasinya di akuariumnya itu dan yang berarti tingkat stresnya itu lebih rendah dan dia juga ada penurunan tingkat kortisolnya yaitu hormon stres yang tadi saya bilang. Dan juga ada penurunan populasi proteobakteria termasuk E. coli yang kita tahu adalah patogen ya dari 84 hampir 85% menjadi 51%. Jadi pengurangannya banyak loh, signifikan banget hampir 30% ya. Dan juga ada peningkatan Actinobacteria termasuk Bifidobacterium dari 0,79% menjadi 1,8% di usus kita. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang Actinobacteria atau Bifidobacterium, dia tuh adalah bakteri secara garis besarnya adalah bakteri yang sangat bagus ya. Dia tuh ada spesies yang bisa mencegah diare pada balita, ada yang bisa mengurangi konstipasi, ada yang anti obesitas, anti inflamasi, dan ada juga yang penelitiannya yang menuju bahwa Bifidobacterium itu bisa anti kanker, terutama lebih tepatnya untuk kanker kolon gitu. Walaupun pathway-nya tuh belum terlalu diteliti, tapi ada yang menunjukkan bahwa bisa pencegahan untuk kanker kolon gitu. Nah, studi kedua yaitu penelitian terhadap efek kimchi. Oh, bukan. Kita ke kedua yaitu kefir. Nah, jadi kedua itu kefir yaitu semacam minuman yogurt ya. Dia itu berasal dari Turki atau di Rusia gitu. Jadi sangat kaya dengan mikroba yang memfermentasi laktosa seperti spesies Lactobacillus yang biasa kita dengar di Yakult gitu, Lactobacillus protectus gitu ya. Nah, jadi studi ini meneliti efek konsumsi kefir setiap hari selama 4 minggu dalam komposisi mikrobiota usus orang yang penderita IBD atau Irritable Bowel Disease atau biasanya di Indonesia disebut sebagai radang usus ya. Nah, jadi hasilnya terlihat bahwa ada pengurangan konstipasi dan buang air besar tuh jadi lebih sering dan lancar. Dan juga ada pengurangan kembung di perut, pengurangan diare dan sakit perut dan juga ada peningkatan jumlah dari bakteri Lactobacillus tentunya dari probiotik yang ada di kefir ini. Dan juga ada peningkatan di Bifidobacterium yang tadi saya bilang adalah bakteri yang bagus
dan juga penurunan di Proteobacteria dan Enterobacteria. Jadi Enterobacteria adalah di antara lain yang kadang menyebabkan infeksi kantung kemih dan juga inflamasi lain-lainnya. Jadi kalau ada penurunannya dalam populasinya, berarti itu pertanda yang positif ya setelah mengkonsumsi kefir ini. Nah, ketiganya, ini saya sudah banyak sekali studi yang menunjukkan manfaat kimchi untuk terutama di anti diabetes dan anti obesitas. Itu kedua yang paling banyak diteliti untuk kimchi. Nah, saya memilih untuk membahas studi yang satu ini karena menurut saya sangat menarik ya. Karena dia itu membandingkan kimchi segar dan kimchi yang sudah terfermentasi. Jadi tadi banyak banget teman-teman yang bertanya bagusnya konsumsi makanan yang sudah fermentasi atau belum fermentasi. Nah, di studi ini dia bisa menunjukkan bahwa ada perubahan dalam mikrobiota setelah mengkonsumsi kimchi itu hanya terlihat di mengkonsumsi kimchi yang sudah terfermentasi, bukan kimchi yang segar. Jadi perubahan ini bukan hanya terjadi karena kita mengkonsumsi sayur ya, karena kita pikir oh mungkin karena konsumsi sayur lebih banyak nih kan kimchi juga sayur ya, makanya bisa terlihat efeknya. Tapi ternyata itu karena kimchinya tuh sudah terfermentasi, jadi efek bagusnya itu bukan hanya dari makan sayur, tapi melainkan di probiotik yang hanya ada di kimchi yang telah difermentasi. Gitu. Nah, jadi ini tuh studinya di orang-orang yang obesitas. Dan di hasilnya ada penurunan di lingkar pinggang, tekanan darah, kadar gula darah puasa, insulinnya, dan juga total kolesterol dalam subjek yang mengkonsumsi kimchi fermentasi. Jadi hanya di subjek yang mengkonsumsi kimchi fermentasi dan bukan di kimchi segar. Jadi lagi-lagi menunjukkan bahwa efek bagus ini, benefit ini semua didapatkan dari hasil fermentasi atau dari probiotik-probiotik yang ada di kimchi gitu. Nah, dan juga ada peningkatan di Actinobacteria atau tadi Bifidobacterium yang sudah banyak penelitiannya untuk obesitas dan juga mengurangi berat badan, lemak, dan juga blood lipid atau lemak darah, dan juga kadar gula darah puasa, dan juga sensitivitas liver terhadap insulin, jadi anti diabetes ya. Dan juga lalu ada penurunan di admin mohon yang bocor ada suara bocor ya. tolong ditutup dong admin. Wih, ngobrol. Bocor. Tolong dibantu. Yang bocor ditutup, tutup semua aja kecuali pembicara. Oke, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Nah, lalu ada juga penurunan di rasio Firmicutes to Bacteroides. Nah, jadi apa tuh rasio Firmicutes to Bacteroides? Jadi kalau rasionya tinggi atau artinya jauh lebih banyak Firmicutes, itu adalah salah satu spesies bakteria juga dibanding Bacteroides, biasanya tuh terkait dengan peningkatan lemak atau berat badan ya. Jadi dengan penurunannya Firmicutes atau peningkatan Bacteroides itu biasanya bisa terlihat efek penurunan berat badan dan juga anti-obesitas juga. Nah, ya jadi ini adalah 3 contoh ya dari sekian banyak penelitian manfaat mengkonsumsi makanan fermentasi. Nah, untuk bagian terakhir ini saya mau membahas sedikit tentang perbaikan gizi pada kedelai setelah difermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae atau biasanya ragi tempe yang kita gunakan. Nah, sama seperti penelitian kimchi tadi ya. Jadi bukan hanya karena konsumsi kedelai aja, melainkan dari konsumsi probiotik yang ada dalam tempe dan efek fermentasi pada kedelai. Ya, jadi sebenarnya makan kedelai juga sudah bagus kan. Kedelai adalah kacang-kacangan dan juga kaya dengan protein, tapi ternyata setelah difermentasi lebih baik lagi nih. Nah, jadi setelah fermentasi ternyata terjadi peningkatan dalam kadar lemak baik
dan juga ada peningkatan dalam mineral, protein, dan juga dalam air. Dan juga ada penurunan dalam jumlah protease inhibitor. Protease inhibitor adalah yaitu zat-zat yang mengganggu enzim pencerna protein kita yang jadinya tidak bisa mencegah protein kompleks menjadi asam amino untuk diserap tubuh. Nah, jadi dengan penurunan dalam jumlah inhibitor tersebut, tubuh kita bisa lebih baik menyerap protein-protein yang ada dalam tempe kita atau kacang kedelai setelah difermentasi. Dan juga penurunan dalam asam fitat yang biasanya tuh menghambat penyerapan zat besi, magnesium, kalsium, dan nutrisi lainnya. Jadi setelah terfermentasi, lagi-lagi tubuh kita jadi lebih gampang menyerap zat-zat tersebut. Dan juga ada penurunan dalam jumlah fenol yang juga menghambat penyerapan nutrisi seperti protein dan zat besi. Nah, sebenarnya jadi bagaimana Rhizopus ini bisa melakukan ini, itu karena di bakteri Rhizopus ini, bakteri tersebut memiliki enzim yang bisa memecahkan asam fitat dan fenol tersebut. Jadi nama enzimnya lebih tepatnya namanya phytases. Jadi dia bisa memecahkan asam fitat dan fenol di saat fermentasi. Jadi setelah dipecahkan, dia tidak lagi menghambat penyerapan zat-zat tersebut saat kita mengkonsumsi tempe. Itu. Dan juga berkembangnya kurang lebih 25 macam jamur dan bakteri pada tempe. Dan juga di jamur Rhizopus sendiri ada banyak banget enzim-enzim lain seperti amylase, lipase, dan juga protease yang bisa mengolah karbohidrat, lemak, dan juga protein dalam kedelai agar bisa lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, oleh karena itu jauh lebih bermanfaat ya bisa dibilang untuk mengkonsumsi tempe dan makanan fermentasi lainnya dibandingkan dalam kondisi segar karena setelah diolah oleh berbagai jamur dan lebih gampang dicerna oleh tubuh gitu. Nah, kira-kira waktunya juga sudah mau kemalam habis. kesubuhan ya. Iya. Oke, jadi ya Oke. gitulah sekian dari saya ya lumayan singkat ya tapi saya harap bisa menambah pengertian teman-teman terhadap pentingnya mikrobiota usus dan juga pentingnya konsumsi makanan fermentasi dan probiotik gitu. Ya terima kasih semuanya dan saya Wow, kembalikan ke keren ya. moderator kalau ada pertanyaan. Oke, hari ini kita mendapatkan dua pembicara yang hebat, seorang anak muda master di bidang pangan, ya teknologi pangan yang saya senang nih. Wah, ini memang remajis nasi ya, bagaimana kita diajarkan merawat mikrobiota usus kita. Jadi kita harus banyak makan prebiotik pilihan. Tadi udah dikasih contoh-contohnya ya, pisang, ya kemudian apa? Ada jamur juga, ada apel juga untuk dimakan langsung. Tapi juga probiotik. Tadi sudah dikasih contoh ya, bagaimana kimchi, tempe, kefir ya. Terus apalagi tadi ada beberapa makanan yang bagus sekali. Tentunya sangat jelas diterangkan oleh Hillary ya. Dan disebutkan ternyata kita itu memiliki begitu banyak mikrobiota di dalam tubuh kita ya, dan ada penelitian-penelitian yang sangat bagus tadi kita dapatkan bagaimana suatu makanan itu bisa mempengaruhi kesehatan dari usus kita ya. Tadi kimchi itu menarik sekali ya, bisa menurunkan lingkar pinggang ya, bisa tekanan darah, kadar gula, puasa, insulinnya kita jadi bertambah. Jadi nggak usah suntik insulin banyak-banyak lagi kali kalau udah sering makan itu ya. Kemudian peningkatan juga suatu bakteri yang baik ya, itu bagus sekali. Tadi juga sudah sempat ada penelitian pengaruh makanan dari kefir ya. Kefir itu kalau di Indonesia, Hillary, banyak sekali terbuat dari susu kambing, ya kefir. Dan kefirnya tak kalah saya kira dengan kefir luar negeri, sudah banyak yang sudah bisa membuatnya ya.
dan ternyata juga bisa mengurangi konstipasi ya untuk orang-orang penderita gangguan usus ya, dan pengurangan kembung di perut ya, GERD seperti itu, pengurangan diare, meningkatkan bakteri Lactococcus ya, dan menurunkan bakteri yang tidak baik. Nah, itu bagus sekali ya. Nah, saya lihat sudah ada mulai pertanyaan-pertanyaan sih. Kita bisa jawab, coba ya. Barangkali saya bisa bacakan pertanyaannya. Kimchi yang sudah difermentasi itu dapat disimpan di kulkas hingga 3-6 bulan. Ini penjelasan kayaknya ya. Kimchi yang difermentasi lebih lama akan memiliki rasa yang lebih asam dan tekstur yang lebih lunak. Benar ya itu. Itu statement aja kelihatannya. Irfa Darojat ini adalah seorang yang nanti kita minta pendapat setelah selesai. Itu statement aja. Ada koreksi dari Hillary mengenai statement itu bahwa itu 3-6 bulan di kulkas. Oh, suaranya masih tertutup Hillary. Oke, silakan. Oke, sudah. Tadi nggak bisa diambil. Iya bener banget sih. Biasanya kalau di Korea bahkan lebih lama lebih baik ya. Generalnya dibilang kimchi. Oke, kalau di sana dulu ditaruhnya di tanah ya, di bawah tanah ya, seperti film Crash Landing on You tuh tempat sembunyi si cewek itu, nah di situ ditaruhnya ya, di bawah semen-semen tanah. Oke, Miss Hillary, saya bertanya di Halodoc. Lalu ada jawaban tentang konsumsi tempe bisa meningkatkan asam urat. Nah, ini udah pernah diterangkan oleh Pak Sugeng. Kalau sudah difermentasi, ini tidak membuat asam urat kalau tidak salah. Nah, sekarang Hilary, apakah mau ada jawaban untuk ini? Sebenarnya ini halodoc nih. Dokternya belum belajar ini kali ya, belum belajar tentang pangan. Tapi coba, apakah ada jawaban tambahan dari Hillary? Eh, Sebenarnya setahu saya ya, konsumsi tempe untuk asam urat tuh gak ada masalah sih. Iya, karena sudah terurai juga kan selama proses fermentasinya. Jadi harusnya baik-baik saja. Oke, barangkali Pak Sugeng mau tambahkan? Ya, baik. Saya sih pernah baca penelitian bahwa asam purin itu yang terdapat di dalam kedelai selama difermentasi dia tidak menghasilkan asam urat lagi, jadi cukup aman. Ya. Jadi urik asid itu aman ya? Bisa khawatir ya. Ya. Oke. Mungkin sama bisa seperti dicoba. phytaceous tadi ya, karena tadi seperti di jamur rhizopusnya dia bisa memecahkan phytic acidnya, mungkin sama juga ya bisa memecahkan uric acidnya. Purin ya. Keren lah itu. Ya. Tempe Barangkali keren. bisa uji coba juga. Nah, saya ini sejak sering mendengar tempe, jadi banyak makan tempe. Urik asid saya biasanya 5,8. Saya bukan penderita urik asid yang tinggi, sehingga tidak ada kram-kram. Tapi sekarang udah 4, loh. Bisa jadi juga, karena tempe tidak membuat urik asid, biasa-biasa saja. Oke, 4,8 sekarang saya. Jadi tidak bertambah maksud saya. Bisa karena ya saya makan makanan lain yang memang pilihan untuk tidak meningkatkan asam urat ya atau uric acid. Nah, ada pertanyaan dari Salatiga dari Ibu Sundari. Bagaimana dengan orang yang asam uratnya tinggi menurut dokter tidak diperkenankan makan makanan yang dari kacang-kacangan. Nah, ini udah satu persatu nih. Sebenarnya Hillary bukan ahli untuk itu, tetapi ahli di bidang makanan. Nah, boleh dibantu juga oleh profesor maupun oleh Hillary juga. Jawabannya gimana? Ini kacang-kacangannya lebih luas lagi. Nah, silakan Hillary. Wah, untuk kacang-kacangan ya tadi luas banget ya kacang-kacangan ya, tapi har sebenarnya saya jadi teringat
ayah saya juga sangat hobi banget makan kacang goreng. Tapi asam uratnya malah baik-baik saja gitu. Jadi saya rasa juga tergantung dengan pribadinya, tergantung mikrobiota di usus dia sendiri, karena berbeda ya untuk setiap orang dan bagaimana usus mereka mengolah setiap bahan makanan gitu. Oke. Eh, memang sih terus terang ya, yang tadi dikatakan Profesor, adik saya juga sama ya. Dia punya batu ginjal, sehingga stop makan kacang-kacangan. Padahal kacang-kacangan itu wow, pusat dari berbagai macam zat yang baik. Nah, bisa jadi juga kalau ke dokter gizi bisa beda. Jadi kalau datang ke dokter gizi dijawab, oh kalau kacang ini boleh, kalau kacang ini boleh. Jadi memang menurut saya, kalau ada dokter yang mengatakan jangan makan kacang-kacangan, pergilah ke dokter gizi. Karena dokter gizi nanti akan memberikan masukan kepada kita. Ternyata ada loh kacang yang bisa dimakan, yang tidak harus dihindari oleh penderita penyakit tertentu, begitu. Ya, Pak Sugeng silakan mau menambahkan. Enggak sih, saya pikir. Oh, ngomong-ngomong, Hillary punya waktu sampai jam berapa ini? Oh, nggak apa-apa. Lanjut aja kita. Hillary udah bobok tadi ya. Nah, Udah dong. Nah, ada pertanyaan dari Maria Syahaan di Cikarang. Kimchi itu sendiri, bukankah memang disebut kimchi karena sudah jadi asam? Apakah dilakukan peragian lagi atau gimana, Bu? Saya penasaran karena saya punya gula darah sangat tinggi. Saya jawab dulu. Nih, saya pernah kursus bikin kimchi di Korea. Pernah nggak, Hilary? Nah, Pernah waktu Nah, kecil. Hilary cerita deh. Itu cara bikinnya sangat sederhana. Silakan dijawab, Hilary. Jadi saya jawab untuk perbedaannya. Jadi kimchi itu di Korea itu ada dua macam juga. Kimchi yang fresh kimchi itu kimchi yang langsung jadi itu bisa langsung dikonsumsi sebenarnya. Dan juga kimchi yang sudah difermentasi gitu. Jadi untuk studi yang tadi dibandingkan manfaat kimchi fermentasi sama kimchi yang fresh, yang segar yang belum difermentasi, itu ya bedanya tuh ya sudah didiamkan selama berapa lama untuk terjadi proses fermentasinya, sama kimchi yang sudah jadi ya sudah dibumbui dan langsung dikonsumsi itu juga disebut sebagai kimchi sebenarnya gitu. Oke, tentunya yang Mungkin lebih baik yang sudah maksudnya kimchi yang difermentasi. sudah lewat proses aging ya. Iya, Ya, Hillary ya. Jadi iya. agingnya mungkin bisa beberapa bulan, mungkin setahunan kali ya mungkin. Iya. Jadi Ibu Maria Siahaan, prosesnya itu waktu saya diajarkan bikin kimchi yang untuk difermentasi, kita pakai sawi putih, tapi dia siapkan bukan ebi, tetapi dia siapkan apa namanya ginseng, serbuk ginseng dan garam serta cabai keriting yang dihaluskan. Nah, jadi setiap lembar dari daun setiap lembar dari daun apa putih, sawi putih itu dikasih garam, dikasih cabai cabai keriting yang sudah dihancurkan. Kemudian bisa kita, kalau saya pakai ebi, baru digulung gitu, taruh dalam toples, gulung, taruh dalam toples. Kita pakai sarung tangan, ya. Nah, terus ditutup sampai rapet. Nah, zaman dulu dimasukkan, mereka pakai apa pundi-pundi apa kayak keramik gitu, ditaruh di bawah tanah. Bawah tanah yang dimaksud adalah ada semen gitu atau ada tempat gelap, dimasukkan ke situ sampai berbulan-bulan, nggak ada expired itu. Zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kita taruh di luar sebentar, langsung masuk ke kulkas juga dia jadi begitu saya lihat. Apakah salah saya ngomong? Silakan Hilary. Sebaiknya taruh di luar lama-lama atau di dalam kulkas langsung. Karena bisa dilakukan langsung masuk dalam kulkas. Dalam tempo yang lama. Padahal Iya ada benar. teori.
Silakan. Ya, setahu saya juga begitu sih. Kayak Oke. kalau mau lebih cepat proses fermentasinya, ya di luar saja karena Di luar. temperaturnya lebih panas. Tapi ya kalau mau tahan tahan lebih lama atau tahan lebih lama bukan berarti kimchi yang lebih lama itu rusak ya. Tapi kadang orang tidak suka rasanya terlalu terfermentasi atau terlalu asam. Itu makanya di kulkas aja supaya tidak terlalu asam gitu. Tapi jadi tergantung sih untuk itu lebih ke segi rasa daripada segi benefitnya terhadap tubuh gitu. Oke. Tadi ada catatan di sini, kata Ibu Maria, karena saya punya gula darah sangat tinggi. Saya pikir nggak ada masalah dengan gula darah, ya betul nggak, Iya, Hilary? seharusnya tidak. Iya, nggak ada pengaruh terhadap gula itu, harusnya ya. Oke. Begitukah? Oke, Hilary ada pertanyaan, apakah water kefir manfaatnya sama dengan kefir susu? Pertanyaan dari Ibu Novita, silakan. Water kefir, apakah manfaatnya sama dengan kefir Kefir susu? susu. Water kefir itu setahu saya, water kefir itu hampir mirip-mirip dengan kombucha ya, kalau kalau nggak salah water kefir. Untuk manfaatnya, jujur saya belum baca sih penelitian yang membedakan manfaat water kefir sama kefir susu. Tapi saya bayangin pasti bakteri yang ada di dalam water kefir beda ya sama di kefir susu. Karena kefir susu kan eh, bakteri utamanya tuh dari lactobacillus terutamanya. Karena untuk memecah laktosa kan. Sedangkan di water kefir mungkin bakteri yang lain gitu. Jadi, tapi saya harus meneliti lebih lanjut nih harus sih. Ya, betul. Harus meneliti lebih lanjut, betul. Oke, tapi garis besarnya sudah punya gambaran. Ada pertanyaan begini. Mungkin juga ini bukan statement, tadi saya sempat statement mengenai tempe dianjurkan, tahu nggak boleh banyak-banyak gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Joyce di Serpong, mengapa makan tempe lebih baik dikonsumsi daripada tahu? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Mungkin bukan lebih baik ya, setahu saya tempe dibandingkan tahu, itu proteinnya itu lebih banyak tempe. Ini hasil penelitian yang saya baca ya. Protein pada 100 gram tempe itu lebih besar 18 gram dibandingkan protein di tahu 100 gram hanya 8 gram. Begitupun fiber. Fiber ada 6,6 gram pada tempe. Kalau fiber ya di tahu hanya 1 gram per 100 gram tadi. Ironnya atau zat besinya 2,1. Nah, zat besi pada tahu lebih besar gitu. Nah, bagi orang-orang yang mau testosteronnya lebih baik, mungkin makan tahu lebih baik. Kalsiumnya itu jauh lebih tinggi di dalam tahu, 167 per 100 gram. Ya. Nah, proses untuk membuat tempe lebih pendek dibandingkan membuat tahu. Nah, silakan lengkapi Hilary jawaban saya. Ini penelitian sih. Tadi proses harusnya Pertanyaannya makan tempe apakah lebih baik daripada tahu atau kenapa tadi ada statement saya makan tempe lebih baik dibandingkan makan tahu. Saya bayangkan dari sisi protein, dari sisi zat tertentu fiber. fiber. Iya, benar. Saya juga mikirnya begitu sih, karena di tahu kan kita sudah hanya mengambil proteinnya ya, dan semua sudah yang larut di air sudah semua hilang kan, zat-zat yang larut air semua hilang um, kalau di tahu. Sedangkan di tempe kita tuh masih mendapatkan kedelainya dalam bentuk utuhnya dan bisa dapatkan serat yang ada di dalam kedelainya. Dan juga tentunya dari proses fermentasinya lagi-lagi um, bisa lebih gampang dicerna juga di tubuh karena seperti yang tadi saya bilang jamur-jamur dan enzim-enzim yang di dalam jamur rhizopus itu sudah mengolah tempe dalam proses fermentasinya, mengolah kedelai itu menjadi lebih gampang dicerna oleh tubuh kita. Jadi penyerapannya lebih maksimal gitu. Lebih maksimum ya. Ya mungkin boleh saya tambahkan sedikit. Oh iya, boleh saya silakan. tambahkan, Bu, ya. Tali tempe Ya, nih. Jadi
kalau kita membuat tahu itu kan kedelai kita giling. Kita giling, kemudian kita tambahkan asam, sehingga proteinnya menggumpal. Menggumpal, karena gumpalnya terkoagulasi ya, menggumpal. Tapi tidak ada proses biokimia lainnya. Dia hanya menggumpal saja, kemudian kita press, jadilah tahu. Nah, kalau kita membuat tempe, itu ada mikroorganisme yang tumbuh di situ, Rhizopus tadi. Tadi Hilary bilang ada beberapa macam spesies ya. Jadi 25 atau berapa itu. Nah, di situ sebetulnya pada saat dia tumbuh, itu si Rhizopus itu mau memakan protein yang ada, bukan cuma protein sih, sudah ada lemak juga, protein yang ada di dalam kedelai itu. Jadi dia keluarkan enzim untuk memecah protein menjadi asam amino dan peptida, di mana asam amino ini lebih mudah kita serap daripada kita masuk ke perut kita, kemudian kita cerna sendiri, itu agak sulit. Nah, kalau ini sudah dalam bentuk asam amino, jadi sudah enak sekali ini. Kita tinggal caplok aja udah dapat asam aminonya. Ya, jadi perbedaannya mungkin di situ. Makanya memang lebih baik kita mengkonsumsi yang sudah terfermentasi, karena itu sudah beberapa komponen gizinya sudah terpecah menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diserap. Jadi saya rasa seperti itu ya, Ibu, Bapak. Iya, benar banget. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit? Ini profesor kita akan membantu juga memberikan ini ya, masukan. Silakan Prof. Hani. Ya. Yang kebetulan masih ada. Baik. Silakan Maaf, Prof. Hani. karena saya sebentar lagi juga harus berangkat. Jadi tadi sudah disampaikan, saya tuh agak terkejut ketika dikatakan kandungan protein tahu itu lebih tinggi dari tempe. Seharusnya tidak, karena terbalik, Prof. Terbalik. Tempe yang lebih besar daripada tahu, Prof. Iya, kandungan tempe itu lebih besar daripada tahu. Sebetulnya sama sekali tidak kalau dilihat dari proteinnya. Kenapa? Karena tahu itu dari prosesnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, itu adalah memang mengambil semua protein yang larut, kemudian digumpalkan untuk jadi tahu. Jadi dibanding tempe, komposisi tahu itu proteinnya jauh lebih banyak per gram yang sama. Cuman memang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Sugeng. Jadi jangan sampai nanti kita klaim bahwa tempe kita mempunyai protein lebih banyak ya. Itu nanti salah. Ya. Karena Cuma protein dalam bentuk lebih viable. Iya. Jadi available. Artinya iya. karena si mikroba sudah membantu kita dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari, kalau orang gizi itu punya tuh yang namanya ketersediaan, availability dari. Jadi dibanding kedelai itu kalau kita masuk kepada tempe, itu availability dari si protein ini jauh lebih meningkat. Sementara kalau tahu itu sebenarnya kan masih dalam bentuk seperti kedelai. Tapi kalau sama-sama makan 100 gram, 100 gram tahu dengan 100 gram tempe, kandungan proteinnya belum tentu tempe akan lebih besar begitu kalau dihitung proteinnya. Tapi availability-nya mungkin bisa sama atau ya sedikit berkurang karena di tempe kan masih banyak serat, banyak yang lain-lain. Dan keunggulan yang lain, nah itu yang tidak ada di tahu karena tidak ada mikroba di sana. Nah, kalau itu yang diinginkan, itu akan betul. Tapi kalau vitamin-vitamin dari kedelai mungkin sebagian besar masih ada di tahu karena dia terperangkap. Sementara kalau di tempe bisa saja yang dulunya nggak ada jadi ada, yang ada jadi nggak ada karena digunakan untuk mikroba yang membuat menjadi tempe. Jadi ini yang saya itu kadang-kadang suka bingung gitu kan. Sebaiknya itu. Ini baca dari ini nih, Prof. Dari Jan's Frozen Royal Tempe. Jadi ini dari Korea. Mungkin maksudnya itu daya penyerapannya lebih cepat. Daya penyerapannya, jadi tapi bukan dia, kandungannya. Dia bikin summary gini. In summary, tempe is higher in protein and fiber, and tofu is higher in iron and calcium. Nah itu yang tadi kesimpulannya. Ada beberapa, tapi tidak semudah itu. Jadi yang lebih tinggi adalah availability-nya. Nah, itu berarti ini salah diterjemahkan dari sisi perbandingan yang dia berikan mungkin untuk memudahkan laku jualan.
Bisa jadi. Betul, itu yang saya khawatir Oh, begitu, Bunda. oke. Kadang-kadang kita itu overclaim dan sambil tidak Ya. tahu gitu ya. Ya apa boleh buat. Tapi Tapi detail ini loh, Prof. Dia ya, sampai detail. Ironnya berapa, ininya berapa. Gitu. cuman nanti secara logika itu yang kita perlu paham. Ya, ya baik. Supaya harus kita luruskan. salah, iya nggak, kasihan nanti ya, karena memang untuk beberapa kepentingan demikian. Misalnya untuk anak stunting itu walaupun di tahu itu available-nya tidak banyak, tapi karena dia jumlahnya lebih banyak yang bisa dikonsumsi dan tidak banyak serat-serat. Kalau untuk serat-serat itu biasanya untuk yang tua-tua sih, itu mungkin ada bagusnya, tapi buat saya sih tetap saja tempe is the best, karena kembali lagi karena di tempe banyak zat lain juga yang akan membantu penyerapan, kemudian juga membantu tadi apa ya, balance ya antara. Jadi tapi untuk pernyataan lebih tinggi pada itunya kandungan proteinnya sih saya rasa akan tidak terjadi, ya. apalagi Atau tempe pada kita, waktu dia bandingkan itu tempenya padat banget kali. Nah, Prof mau nanya ya. Kalau membandingkan kan harus sama, kondisinya harus sama semua. Tapi ini ditulisnya 100 gram tahu yang sudah jadi dengan 100 gram tempe yang sudah jadi. Bentar Bunda, kadar airnya Bunda. Oke. Ya mungkin dia tuh compare-nya soft tofu sama firm tofu. Ya mungkin kalau firm tofu lebih banyak protein. Nah, iyalah, orang kadar air tahu dengan tempe bedanya jauh kan? Iya. Pun saja 100 gram itu padatannya cuma 50 gram. Kalau di tempe mungkin 80, 90 bisa jadi gitu. So, hati-hati dengan data itu yang saya hanya. Benar. Oke, saya pamit. Ya, thank you. Terima kasih, Prof. Prof, terima kasih banyak ya, Pak Prof. Sugeng, Mbak Kenny, Bu Hilary, Mbak Hilary semangat ya. Nanti tahun depan info tentang Indonesian food ya, tidak hanya kimchi. Oke, ya. Saya yakin pasti banyak. Oke, selamat belajar. Mari. Ya, maaf saya hanya mengalokasikan sampai jam 11. Siap, terima kasih. Oke, jadi Ibu Joyce, jawabannya dari profesor maupun dari master kita bahwa tidak juga tempe lebih baik dikonsumsi daripada tahu. Memang mungkin kadar iron dan kalsium tahu lebih baik, tetapi kalau dibandingkan gram-graman awalnya kedelai, misalnya tahu 100 gram dari kedelai tahu yang dari kedelai 100 gram dengan tempe dari kedelai 100 gram harusnya sih tidak juga lebih tinggi, begitu ya, Hilary? Iya, benar banget. Ya, Jadi ya jangan sampai, karena ya tadi seperti dibilang banyak banget zat yang masih ada di tempe yang tidak bisa ditemukan di tahu gitu. Oh ya, oke, baik. Nah, semoga menjadi jelas. Terima kasih Pak Sugeng juga sudah tadi availability. Bioavailability. Bioavailability itu adalah ya bagaimana yang tersedia yang bisa diserap oleh tubuh gitu. Oke. Nah, Hilary, kita ini mencerna protein sebetulnya agak kesulitan juga di perut kita ini. Jadi harus dipecah dulu kan, pecah jadi asam amino, jadi peptida, nah baru ini. Nah kalau kita makan tempe itu sudah dalam bentuk asam amino, enak sekali. Sudah nggak usah dicerna lagi, ditangkap oleh tubuh dengan baik. Jadi walaupun ada antibiotik di dalam perut kita. Enggak, kadang kan orang minum obat bakteri baik kita mati, tapi kita udah menerima asam amino gitu ya. Agak berbeda sih Bu. Oh beda. Jadi memang kita ini seperti tadi Hilary sudah kemukakan bahwa di perut kita ini ada sekian triliun sel mikroorganisme kan. Nah itu kan bagi orang yang sehat. Nah kalau bagi orang yang sering minum obat antibiotik lah atau apa-apa itu mungkin bisa berkurang jauh. Nah berkurang jauh ini sangat mengganggu kesetimbangan alamiah di perut kita, sehingga pencernaan kita jadi agak kurang sempurna, makanya akan menyusul penyakit dalam bentuk lain.
Jadi sebetulnya saya mau tambahkan satu, di samping probiotik, prebiotik, ada juga postbiotik. Oh iya. Jadi ini postbiotik ini definisinya baru dikeluarkan baru saja tahun 2021. Jadi oleh International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita yang hebat-hebat itu bahwa kita butuh probiotik, prebiotik, satu lagi postbiotik. Postbiotik adalah sel-sel yang mati. Jadi pada saat kita di perut kita ini mikroorganismenya ini kan sangat banyak jumlahnya, tadi triliunan itu. Mereka itu hidup sangat unik, saling ada beberapa sektor di usus kita tadi di apa papernya Hillary juga sudah disampaikan ada di bagian ini apa, bagian ini apa, bagian ini. Terus banyak sekali sekian triliun itu. Nah itu mereka bayangkan kalau kita ada satu makanan ya, kita makan masuk ke dalam perut itu dia akan turun. Nah pada saat pertama dia akan dicerna apanya dulu. Nah kemudian turun lagi apanya lagi. Terus apalagi begitu seterusnya, bergiliran itu mereka hidupnya. Nah, terus bagaimana sel-sel mati itu? Seperti kita ketahui, misalnya kita lihat fermentasi wine saja ya, wine Hillary ya. Kalau kita bikin wine itu atau bikin vinegar lah ya, bikin vinegar setelah Saccharomyces cerevisiae menghasilkan alkohol, dia kan mati itu, mati. Iya. Kemudian fermentasi diteruskan oleh bakteri asam asetat kan. Nah, sel-sel mati ini merupakan komponen yang sangat luar biasa bermanfaatnya bagi tubuh kita. Karena seperti kita ketahui sel ini kan katakanlah anggap aja single sel protein ya. Ini kan ada dinding sel. Dinding sel itu terbuat dari beberapa komponen yang sangat bermanfaat. Ada ligan dan sebagainya. Kemudian ada protoplasma. Protoplasmanya juga mengandung asam amino, protein, segala macam itu, dan sebagainya. Nah, ini nanti sel-sel mati yang postbiotik itu adalah sel-sel dari sistem pencernaan kita sendiri. Jadi, yang hidupnya memang bergantian itu, turun dia. Jadi, misalnya pertama pH-nya sangat tinggi ya, di perut kita bagian atas kan. Nah, itu kan hanya beberapa yang hidup di situ. Kemudian, setelah dia hidup, kemudian didorong oleh makanan lainnya, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, pH-nya menjadi berubah. Dia nggak bisa hidup itu di situ. Matilah, katakanlah mati. Nah, sel matinya ini kemudian difermentasi oleh teman-temannya, tapi dari spesies yang berbeda. Terus dia dipecah lagi, sehingga mengeluarkan komponen-komponen yang sangat berguna bagi kesehatan kita. Nah, itulah postbiotiknya itu. Nah, berarti postbiotik itu, Pak, setelah proses adanya enzim memecah. Kan dari mulai makan di mulut ada lipase, ada enzim untuk gula, untuk apa, masuk ke lambung ada enzim untuk susu dan sebagainya, ya kan? Laktasa dan sebagainya. Dan enzimnya ini bukan hanya semata-mata diproduksi oleh badan kita, tetapi oleh mikroorganisme yang jumlahnya triliunan itu tadi. Jadi penting bagi kita bagaimana menciptakan kondisi alam semesta di dalam perut kita supaya semuanya bisa hidup selaras. Artinya you are what you eat ya. Ya, pasti ya. Jadi kalau kita kurang probiotik, marilah kita makan bakteri-bakteri hidup. Benar. Dalam bentuk ada Yakult, yogurt, tempe dan sebagainya, kimchi dan sebagainya itu. By the way, kita lanjut. Terima kasih Pak Sugeng. Ini juga sudah jam 11 lewat ini, Bu. Enggak apa-apa Pak. Ini kasihan ada Ibu Widya. Ini peserta kan masih terus bertahan nih Pak, karena masih sukacita kelihatannya nih. Jadi kita tunggu sebentar ya Pak. Ini dari Sleman tadi nih, dari angkat tangan dari sejak ada ini, sebenarnya bisa di typing sih ya, tapi nggak apa-apa, kita mintakan suara Ibu Widya. Silakan Ibu Widya berbicara. Ibu Widya mana? Dibuka ininya, Ibu Widya. Kalau tidak bisa buka. Bisa. Oh, ya. Ya, terima kasih ya.
Selamat siang Mbak Ilari. Saya mau tanya yaitu untuk fermentasi tempe itu tuh lebih bagus yang putih miseliumnya yang banyak atau yang enggak? Terus kenapa kok tempe itu kalau dimakan mentah enak? Saya pribadi ya saya buatnya. Tapi kalau untuk dimasak kok pahit itu kenapa Mbak Hilary? Terima kasih semua itu. Oke, baik. Jadi pertanyaannya dua, Hilary. Kalau risopus itu bagusnya kalau yang putih atau tidak. Kemudian kalau risopus, miselinus. Nah, iya miselinya. Nah, kemudian yang kedua, apakah kenapa kalau dimasak kok tempe bisa pahit gitu? Enak-enak kan kalau dimakan langsung gitu, dimakan mentah. Enak dimakan langsung. Oke. Kenapa Mbak Ilari? Oke, jadi saya mau jawab dari apakah lebih baik tempe yang lebih banyak miseliumnya ya? Ya. Jadi ya sebenarnya kalau lebih banyak miseliumnya atau lebih banyak putihnya berarti sudah fermentasinya lebih lama dan mungkin dari jumlah ragi tempe yang ditambahkan juga ya. Jadi lebih banyak ragi tempe yang ditambahkan, tentunya lebih banyak miselium yang akan diproduksi gitu ya. Jadi apakah lebih bermanfaat atau enggak? Mungkin secara simpel kalau dipikirkan iya ya, karena kalau lebih banyak miseliumnya berarti proses fermentasinya lebih banyak dan juga berarti lebih banyak asam amino yang diproduksi dan lebih gampang dicerna ya. Tapi apakah dibandingkan, jadi maksud pertanyaannya itu apakah dibandingkan dengan kadang kan tempe ada yang sudah terlalu lama difermentasi, jadinya ada warna hitam-hitamnya gitu ya? Apakah itu pertanyaannya ya? Enggak kan kadang ada yang udah sama-sama waktunya, tapi yang satu putih sekali, tapi yang satu cuma biasa, jadi masih ada kelihatan kedeli-kedelinya gitu. Nah itu, padahal sama-sama bahannya, sama-sama bareng fermentasinya, tapi kok beda, yang satu putih sekali, yang satu masih kelihatan delinya. Itu lebih bagus yang mana? Terus itu, nah itu. Mungkin dipengaruhi suhu juga itu. Iya, mungkin pengaruhi suhu atau mungkin ketebalan dari tempenya, jadi belum cukup waktu untuk semua untuk semua bagian kedelainya tuh terisi oleh jamurnya gitu. Tapi yang tempe yang jadi itu harusnya putih, bagian miseliumnya putihnya tuh padat dan juga kelihatan rata gitu ya di keseluruhan tempenya gitu. Terus kenapa kalau mentah itu enak, tapi kalau pahit kenapa, Pak Hilal? Pahitnya tuh saat diolah jadi apa ya? Kok bisa pahit tempe? Digoreng pahit, dibacem pahit. Kenapa? Makanya padahal kalau kita beli kan nggak seperti itu misalnya gitu. Tapi kalau kita beli kan kita mau makan mentah nggak tega ya. Nah, ini bisa dijawab Ibu Mercy nanti ini. Oh gitu ya. Pelajaran Bu Mercy ya, karena beliau ini adalah ahli dari sisi kandungan makanan ya dan proses bagaimana fermentasi. Kalau dibikin kemudian melenceng dia menjadi pahit, ada pengalaman dari praktisi yang bisa menjawab, saya kira. Ya. Oke, Mbak Ilari. Tapi setahu saya kalau masih mentah ya, itu karena umami dari proses fermentasi yang diproduksi oleh tempenya tuh masih tinggi, makanya rasanya tuh jadi lebih enak ya, kayak ada asin-asinnya dikit, dan kuahnya tuh gurih gitu, benar. Ya, itu betul. karena umaminya masih tinggi, tetapi setelah digoreng misalnya, itu tuh umaminya tuh malah menurun. Jadi mungkin dari sana ada aftertaste rasa pahit gitu. Mungkin. Oke, makasih Mbak Ilari. Ini saya kira gini, ada yang memang mengingatkan kita, ini udah jam 11 kok belum belajar bikin tempenya gitu. Tapi masih banyak pertanyaan buat ini, ini. Barangkali bagus juga kalau saya baca dulu pertanyaan dari Ari Kwang. Kacang untuk tempe bisa dipilih yang rendah purin, katanya. Oh, ini statement. Brazil nut, almond, mede, kenari, ya ada. Sebenarnya masih banyak lagi yang rendah purin sih. Bisa nanti kita bantu jawab dari Upakara. Kita ada datanya, ya. Baik. Nah, kemudian
ada pertanyaan, hindari pakan kambing. Oh, jangan ya, nanti nggak apa-apa. Yang langsung kepada ini dilarang untuk kondisi apa? Misalnya, nah, apakah kombucha bagus untuk lambung? Mana lebih bagus antara kombucha, kefir, dan yogurt? Sama-sama bagus. Silakan. Kombucha, Kefir dan kefir, yogurt. dan yogurt. Oke. Lagi-lagi bakterinya beda ya untuk ketiga-tiganya. Jadi kalau untuk yogurt dan kefir sebenarnya mirip-mirip sih untuk biang bukan biang ya, untuk bakteri yang di dalamnya, karena sama-sama tuh dari yang laktosa. Sedangkan kalau yang kombucha dia tuh bukan dari laktosa, karena dia tuh mengambil uh, gula yang dari buah-buahan gitu kan. Jadi beda sih. Oke, baik ya. Ini saya lihat ada satu yang angkat tangan, tapi nggak apa-apa, nanti pertanyaan jangan khawatir. Tolong admin mencatat semua pertanyaan yang belum terjawab supaya bisa dijawab di dalam grup. Nanti saya pertanyakan kepada Profesor dan kepada Hilary. Ya, Ya, masih ada 19 message kayaknya. Oh, ini barangkali bisa dijawab. Seberapa banyak kita makan probiotik per hari? Nah, ini bingung juga jawabnya nih. Tiap orang beda berat badannya, kondisi kesehatan khususnya ya. Silakan. Silakan ini dijawab oleh Hilary. Ya, emang beda sih untuk setiap orang ya, tergantung umur dan juga tergantung kesehatan badan sendiri ya. Kalau misalnya makanan yang kita konsumsi sudah lumayan beragam, kita tuh tidak perlu maksudnya asupan suplemen probiotik itu mungkin tidak perlu terlalu banyak kalau misalnya usus kita sudah sehat ya dari awalnya. Tapi secara general, setahu saya kira-kira 10 sampai 20 CFU gitu. Dosanya biasanya kalau di suplemen gitu 10 sampai 20 billion CFU per hari gitu. Oke, CFU itu satuannya ya. Iya. Mungkin harus dipecah nanti bagaimana. Nanti Pak CFU Sugeng. stand for? CFU Ya. Itu kalau koloninya unit koloni di berapa ya. berapa jumlah koloninya dalam per ml makan gitu. Jadi 10 sampai 20 triliun koloni per hari gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuliasi. Anak saya otis, tidak boleh makan kacang-kacangan serta turunannya. Nah, gimana caranya ya untuk makanan untuk anak saya ini sebaiknya bagaimana? Dengan apa saya memberikan probiotik, prebiotik, postbiotik. Kalau postbiotik nggak usah dipilih karena nanti itu sisa-sisa sel mati dari pre dan probiotik. Tapi yang penting ibu ini sangat ingin anaknya tetap pencernaannya bisa terpelihara dengan baik. Silakan, Sis. Oke, ya jadi um, asupan probiotik dan prebiotik itu tidak harus dari kacang-kacangan ya. Tadi seperti saya tunjukkan juga masih banyak contoh-contoh lainnya. Misalnya tadi bisa juga dari, kalau yang dari Indonesia nih bisa dari tauco, bisa dari itu kacang-kacangan juga. Maaf, misalnya dari tape gitu contohnya kalau dari Indonesia, atau bisa juga dari um, sauerkraut atau kimchi atau kefir, yogurt, itu kan semua um, sumber-sumber probiotik dan prebiotik yang baik tanpa konsumsi kacang-kacangan ya. Dan juga bisa juga konsumsi langsung dari suplemen tablet gitu, juga sudah banyak, dan langsung suplemen aja gitu. Kalau kalau pilihan makanannya limited gitu. Nah, barangkali bisa juga nanti Upakara membantu ya, karena banyak tulisan dan sharing tentang sebaiknya bagaimana makanan untuk
yang penderita autis. Ini bukan ahli Ya, nanti autis. mungkin kita nanti mau ada Ya. sesi Oh, tersendiri tadi lah. susu juga nggak boleh ya? Wah, tadi saya baca saya Iya. bacanya kacang-kacangan saja. Oh, oke. Berarti lebih ke kalau yang saya bisa sarankan sih mungkin dari turunan probiotik dan prebiotik dari sayur-sayuran gitu ya. Jadi lebih ke yang plant based gitu. Mm-mm. Oke, ya seperti kimchi tadi, Mm-mm. ya, sayur asin, Sayur asin, iya. ya. Kalau telur juga kayaknya boleh ya, telur yang penderita itu. Jadi mungkin nanti Nanti ya, mengingat spesial waktunya ya. yang sangat terbatas ya. Nanti kalau perlu Jadi, kita bicara tentang autis ya Pak, makanan autis kita kita khusus undang ya. ahli. Kita Ya, undang ya dokter-dokter oke. yang ini Nah, kompeten. Ya, ya saya nggak kita mau salah ngomong nanti Iya. kalau ya. kompetensinya berbeda ya. memberikan saran Ya. yang menyesatkan. Apakah tempe dan ragi harus organik bagi penderita CA? Ya itu juga inilah. Itu juga Nanti nanti aja ya. harus ahli Oke. dokter cancer ya. Baik, baik. Ya. Ini sudah jam 11, kita sudah harus mulai dengan bagaimana Pembuatan cara tempe. membuat tempe buah. Hilary, bagus Hmm. sekali apa yang telah dijelaskan oleh Hilary. Bagus sekali juga memberikan contoh-contoh bagaimana kekuatan kefir, kekuatan dari dua makanan lainnya untuk bisa lebih membuat efektif di dalam tubuh kita dalam segi memperlancar pencernaan. Ya, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Semoga masih tetap nanti bersama dengan kami, tidak tidak meninggalkan kami untuk kepentingan-kepentingan nanti bersama, dan semoga kita semua terbiasa dengan memperhatikan prebiotik yang bagus untuk kehidupannya dan rajin membuat probiotik yang kata profesor tadi sebaiknya yang dari dalam negeri lah, jangan terlalu luar negerian melulu. Ya, ya kira-kira saya kira begitu. Sudah kelihatan bahwa kefir itu sangat bagus, bahwa kimchi itu sangat bagus, tempe itu sangat bagus. Jadi kita mari membuat langsung latihan untuk membuat tempe-tempe yang bagus. Demikian ya. Terima kasih Hilary. Wah, sudah pagi harusnya Hilary sudah harus bobo ya. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Masih muda tapi sudah master di bidang food dan penjelasannya sangat bagus. Kita terbantu dan we are very proud of you ya. Thank you so much. Ya. Oke. Paralas. Apa itu paralas? Oh, bahasa sana ya, bahasa Inggris, slangnya Inggris ya, London. Yorkshire. Iya nih. Memang Pak Sugeng ini gaul. Oke, baik, terima kasih ya. Sampai jumpa. Mari kita berkunjung ke Ibu Mary ya. Mercy, Ibu Mercy. Oh, Bu ini saya bisa minta waktu sebentar ya? Silakan. Saya ini ada acara. Ya. Harus meninggalkan webinar, boleh nggak? Hah? Oh, nggak apa-apa ya. Kalau gitu Pak Sugeng mau berbicara apa, silakan. Ya, jadi mohon maaf saya ada acara yang harus saya kunjungin, jadi saya terpaksa harus pamit dulu. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang sudah diluangkan sehingga webinar kita ini bisa berlangsung dengan baik, terutama tentu saja ke Prof. Hani sama Hilary. Terima kasih sekali atas waktu yang diluangkan sehingga bisa membuat kita semuanya tercerahkan. Jadi ini semuanya sebetulnya terkait dengan program kita bahwa Upakara ini titik beratnya kan yayasan yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan. Tapi sebetulnya kami juga sadar bahwa kita tidak mungkin membentuk lingkungan yang baik kalau kita badannya tidak sehat. Kalau kita mempunyai ekonomi yang tidak sehat juga. Jadi kita mempunyai semacam langkah-langkah prioritas bahwa kita harus
menyajikan bagaimana bangsa kita menjadi sehat dengan menyajikan pola makan yang sehat. Salah satunya adalah melalui pola-pola makan yang dengan makanan-makanan fermentasi ini. Jadi itu, terus kita juga sangat mengharapkan dari pelatihan-pelatihan ini nanti ada beberapa yang tertarik untuk mengembangkannya sebagai suatu UMKM lah ya, suatu modal bisnis sehingga meningkatkan ekonomi rumah tangga, sehingga gilirannya nanti tujuan kita adalah yang ketahanan ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi kita harus sehat, ekonomi kita harus baik. Itu. Jadi kami sangat mengharapkan ini nanti hasil pelatihan ini bisa ditindaklanjuti oleh beberapa ibu bapak semuanya, barangkali yang tertarik untuk menjadikannya sebagai suatu lahan bisnis. Itu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran ibu bapak semuanya. Saya terpaksa sekali harus pamit karena ada acara yang harus saya hadiri. Jadi sekali lagi terima kasih. Maaf ya Bu Kenny ya, terima kasih ya. Mohon diteruskan ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih juga untuk tujuan dari Upakara yang luar biasa baik ya dalam hal ini. Bagaimana mau membuat seluruh manusia Indonesia itu melalui UMKM bisa meningkatkan ekonomi, ya. Nah, dan untuk bisa makan yang sehat. Makan yang sehat harus punya ekonomi yang sehat. Makanya kita perlu fermentasi yang sehat-sehat supaya kita bisa menjual kepada sekitar orang di tempat kita.